Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dengan saya Ravenska Medaluna Anataya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hendak akuisisi lahan 45 hektar di Kota Tangerang, 2 mafia tanah ditangkap polisi. Resume permasalahan pada kasus ini adalah Polres Metro Tangerang menangkap 2 mafia tanah yang mengincar tanah seluas 45 hektar di kawasan Alam Sutra, Pinang, Kota Tangerang. 2 mafia tersebut berinisial BM 48 dan MCP 61. Mereka memiliki peran masing-masing dengan perkara tanah tersebut. Niat jahat mereka dimulai dengan cara saling menggugat di Pengadilan Negeri Tangerang. Aksi saling gugat ini sebagai bentuk perlawanan ke perusahaan atau warga sekitar. Warga dan perusahaan yang ada di sekitar melaporkan mereka ke kepolisian pada tanggal 10 Februari 2021. Kepolisian langsung melakukan penyidikan dan penangkapan tersangka. Barang bukti yang disita adalah surat kepemilikan tanah palsu. Mafia tanah tersebut dijerat dengan pasal 263 KUHP dan pasal 266 KUHP tentang permasalahan surat dengan ancaman penjara 7 tahun. Cara pendaftaran tanah. 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi KTP, KK, dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Keempat, asli bukti perolehan tanah atau alas hak. Kelima, asli surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah golongan 3 atau rumah yang dibeli pemerintah. 6. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Penyerahan bukti SSB dan bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. 7. Melampirkan bukti SSP PPH sesuai dengan ketentuan. Kapan pendaftaran tanah dilakukan? Secepatnya, karena pendaftaran tanah dianggap penting karena untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang tanah yang berhak mengeluarkan surat tanah. Kepala desa memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan tanah sebagai alat bukti dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Sertifikat hal atas tanah diperoleh di kantor pertahanan tempat di mana tanah tersebut berada. Tata cara pendaftaran tanah. Yang pertama, kunjungi kantor BPN terdekat dan membawa seluruh dokumen dan syarat yang berlaku. Kedua, mendatangi loket pelayanan sertifikat tanah. Ketiga, mengisi formulir dan memverifikasi dokumen. Keempat, mendapatkan surat tanda terima dokumen dan surat perintah setor selanjutnya harus dibayarkan sekitar 50.000. Kelima, mengukur tanah dan memasang tanda batas tanah dan membayar biaya pengukurannya. Keenam, melunasi seluruh pembayaran dan mendapatkan sertifikat dari BPN. Mafia tanah adalah kejahatan terhadap tanah yang melibatkan sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk memiliki ataupun menguasai tanah milik orang lain dengan cara yang tidak sah atau melanggar hukum. Para pelaku biasanya menggunakan cara-cara yang sudah terencana dan tersusun rapi. Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia adalah pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Sebagai pelaksanaan dari UUPA dalam hal ketentuan pendaftaran tanah adalah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 1997. Peraturan yang lebih rinci dan lengkap tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 diatur dalam
Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sistem publikasi tanah di Indonesia adalah menggunakan sistem publikasi negatif yang berunsur positif, yang artinya negara tidak menjaminkan kebenaran data yang disajikan di dalam sertifikat. Kesimpulan dalam kasus ini adalah ada 2 orang mafia tanah yang ingin menguasai tanah seluas 45 hektar di daerah Alam Sutra, Pinang, Kota Tangerang. 2 orang mafia ini saling menggugat di Pengadilan Negeri Tangerang. Keduanya melakukan gugatan perdata pada April 2020. 1 bulan kemudian hasil sidang berujung damai. Para tersangka langsung berencana untuk mengakui tanah seluas 45 hektar itu. Warga dan perusahaan yang ada di tempat sengketa melaporkan kepada kepolisian. Kemudian 2 tersangka tersebut ditangkap dan ditahan dengan alasan pemalsuan surat sertifikat dengan hukuman 7 tahun penjara.